Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Widakdo. Saya adalah guru di SD Negeri 5 Tanjung Sakti Pumu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Bengkulu. Dengan NIM A1GP 22588. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi operasi hitung campuran bilangan caca pada siswa kelas 6 SD Negeri 5 Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin tetap begini sampai besar nanti. Oh senangnya dan asyiknya gembira bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali belajar mata pelajaran matematika bab 2 operasi hitung campuran dengan materi operasi hitung campuran bilangan caca. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir, alhamdulillah. Kemudian sekarang silakan kalian cek kerapian terlebih dahulu sebelum kita belajar. Cek kerapian. Apabila ada baju yang dimasukkan, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Sudah? Sekarang silakan cek kebersihan sekitar tempat duduk kalian. Apabila ada sampah, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah bersih? Sudah. Oke. Sekarang silakan ketua kelas Citra untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sudah selesai berdoa sebelum memulai pembelajaran. Jadi apa manfaatnya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran? Agar Allah memberkahi proses pembelajaran. Ya, bagus Adin. Agar Allah memberkahi proses pembelajaran kita. Ada lagi? Agar dijauhkan dari gangguan setan. Ya, Citra, agar dijauhkan dari gangguan setan. Ada yang lain lagi? Apa? Agar dimudahkan memahami materi pelajaran. Bagus, agar dipermudahkan untuk memahami materi pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum belajar Bapak mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Semangat pagi, 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 pagi. Start semangat luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Untuk ini silakan anak-anak berdiri. Pancasila Sang Negara, rakyat
Dengan menyanyikan lagu wajib nasional berarti kita telah menerapkan sikap nasionalisme. ya, sikap nasionalisme. Apa itu sikap nasionalisme? Ya, nah, sikap mencintai tanah air. Berarti kita dengan mencintai tanah air kita harus menjaga nama baik dan martabat bangsa Indonesia. Kemudian materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang ya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Kemudian apa lagi, Nak? Ya, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacat. Coba kita ingat kembali untuk ketentuan perkalian dan pembagian bilangan negatif dan bilangan positif. Untuk bilangan positif dikali bilangan positif maka hasilnya positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Kemudian anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran dan penjelasan guru, kalian dapat menganalisis operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacat dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan operasi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan penugasan kalian dapat menyajikan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacat dalam berbagai bentuk sesuai aturan operasi hitung dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita tepuk PPK terlebih dahulu. Coba sekarang kita berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kemudian anak-anak, sekarang Bapak tampilkan sebuah masalah. Ini ada sebuah soal tentang operasi hitung campuran. 10 ditambah 5 dikali 2 dikurang 4 dibagi 2. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada operasi hitung apa saja? Kalian, kemudian pengurangan, dan yang terakhir adalah pembagian. Sekarang kalian bisa tidak menghitung soal ini? Bisa? Bisa. Coba sekarang kalian hitung. Jawabannya apakah 13, apakah 18, ataukah 16? Silakan kalian hitung terlebih dahulu. Kemudian sebutkan berapa jawaban yang kalian dapatkan. Sudah kalian dapatkan hasilnya? Berapa? 13. Oke, jawaban kalian adalah 13. Adakah yang lain selain 13? Tunjukkan. Siapa? Ternyata 10 ditambah 5 dikali 2 dikurang 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 18. Ada yang jawab 18? Kenapa bisa jawabannya 18? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Karena kalian belum tahu, kita perhatikan dulu materi berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacat. Karena kita ingin belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacat, kita harus tahu apa itu bilangan cacat. Ya, jadi bilangan cacat itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi nggak ada yang negatif, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tinggal ditambahin dengan 0. Nah, tadi seperti yang saya bilang, bilangan cacat ini selalu tidak bertanda negatif, berarti semuanya positif. Nah, jadi bilangan cacat itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang aturan operasi hitung campuran. Nah, sekarang perhatikan di sini ada tangga. Tangga ini ada menunjukkan
yang mana operasinya lebih kuat. Yang pertama, yang lebih kuat ini nanti yang kita operasikan terlebih dahulu. Ada yang berada di dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi untuk yang berada di dalam kurung, ini operasi yang berada di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian urutan selanjutnya perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian ini dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Tapi tetap yang paling pertama dikerjakan kalau misalnya ada yang berada di dalam kurung, maka itu yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Baru urutan terakhir itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan sebelum mengerjakan operasi perkalian atau pembagian. Nah, terus kalau misalnya sama-sama kuat nih, misalnya ada perkalian dengan perkalian atau perkalian dengan pembagian, maka yang dikerjakan itu adalah yang paling kiri, atau misalnya penjumlahan dengan penjumlahan, pengurangan dengan pengurangan, atau pengurangan dengan penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Baiklah, dari materi tadi, apakah kalian sudah memahami aturan mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacat? Sudah? Oke. Dari tangga yang dijelaskan tadi, yang didahulukan adalah yang bertanda kurung. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Coba kita lihat dari masalah yang tadi. Jadi di sini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan dan pembagian. Jadi yang lebih didahulukan adalah perkalian. Ditambah 10 sama dengan dikurang 2. Hasilnya adalah 18. ternyata dari bentuk soal yang sama akan dapat menghasilkan jawaban yang berbeda. Kalian tadi menjawab 13. Ternyata jawabannya kalau kita menggunakan aturan itu adalah 18. Ya, karena untuk lebih memperjelas materi yang disampaikan dalam video tadi, Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang bilangan cacat. Tadi sekarang Bapak minta tolong kepada Daniel. Coba baca apa pengertian bilangan cacat. Bilangan cacat adalah hitungan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, bilangan cacat adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Bilangan cacat selalu tidak bertanda negatif. Sekarang operasi hitung campuran. Coba Syarifah baca. Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campur, pengerjaan harus dan untuk yang benar. Ya, hitung campuran adalah sebuah soal yang terdapat lebih dari satu operasi hitung. Jadi ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan juga bisa ada yang di dalam kurung. Jadi itu disebut operasi hitung campuran. Nah, ini aturan yang kita saksikan dalam video tadi. Untuk lebih mudah kalian mengingatnya, itu ada istilah sabah taku. Yang itu kali, banyak, bagi, tambah, kurang. Jadi lebih didahulukan kali dan baginya, baru tambah dan kurang. Jadi urutan yang pertama itu adalah angka yang berada di dalam kurung. Jadi walaupun dalam penjumlahan itu yang di dalam kurungnya ada di paling ujung, kita harus mendahulukan yang bertanda kurung. Kemudian baru perkalian
dibagi 2 ditambah 2 dikali 2. Yang lebih didahulukan adalah yang di dalam, ya tidak, di dalam kurung. Jadi yang lainnya tidak berubah. Kita tulis di sini berapa? 10 ditambah 2 kali 4 dikurang 6 dibagi 2 tambah 4. Selanjutnya di bawahnya 10 tambah 8 dikurang 3 tambah 4. Selanjutnya 18 dikurang 7 sama dengan 11. Berarti 10 ditambah 2 dikali 4 dikurang 6 dibagi 2 ditambah 2 dikali 2 hasilnya 11. Oke, berarti kalian sudah memahami tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Kemudian ini untuk mengisi operasi hitung yang kosong. Kita memiliki beberapa angka di depan dan hasilnya. Hasilnya adalah 16. Sekarang siapa yang bisa meletakkan operasi hitung di sini? Bapak memiliki 4 kertas, yaitu ada operasi hitung campuran, operasi hitung pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Siapa yang bisa meletakkan operasi itunya? Oke, Yuni, silakan maju ke depan untuk meletakkan operasi hitung yang tepat agar hasilnya adalah 16. Oke, di sana penjumlahan. Kemudian kita lihat 10 ditambah 2 dikali 3. Yang lebih didahulukan adalah perkalian atau penjumlahan? Coba kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 10 hasilnya adalah, apakah benar? Oke, tepuk tangan untuk Yuni. Kemudian yang kedua 26 2 dan 3 hasilnya adalah 16. Siapa yang dapat menentukan operasi hitung apa yang akan kita pakai? Oke, silakan Asyik Syifa. Silakan diletakkan operasi hitung yang tepat agar hasilnya kita dapatkan 16. Pengurangan. Perkalian. Pembagian. Oke. Ini adalah jawaban yang benar. Tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, baiklah anak-anak sekalian, karena kalian sudah memahami materi untuk hari ini, sekarang kita akan mencoba mengerjakan LKPD. Dalam LKPD nanti ada pecahan masalahnya yang ada di soal tersebut. Sekarang silakan kalian bentuk sebuah kelompok jumlah 4 sampai 5 orang. Tertib. Baiklah anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Kalau lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini ada beberapa soal operasi hitung campuran bilangan caca. Sebelum kita mengerjakan LKPD, agar tetap meningkatkan semangat dan kefokusan kita dalam belajar, kita perhatikan video ini dan ikuti gerakannya. Coba lagi, fokus.
siap untuk mempresentasikan jawaban kelompok kalian ke depan kelas. Silakan untuk presentasi yang pertama adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan. Seluruh kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok lain silakan diperhatikan jawaban dari kelompok 1. Barangkali ada yang berbeda dari jawaban kalian. Nanti bisa kalian tanyakan atau ada yang ingin memberi tanggapan atas jawaban dari kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 telah menuliskan jawaban mereka untuk LKPD untuk soal yang pertama. Jadi mereka menjawab 20 dikali 50 dikurang dalam kurung 2000 dibagi 50 ditambah 700 adalah 1660. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3 atas jawaban dari kelompok 1? Ya, silakan kasih sifat. Kenapa kalian mendahulukan pembagian? Padahal itu kalian dan pembagian memiliki kedudukan sama kuat. Oke, pertanyaan dari kelompok 2, kenapa kalian lebih mendahulukan pembagian? Padahal pembagian dan perkalian memiliki kedudukan yang sama kuat. Coba dijawab dari kelompok 1. Apa alasannya? Kami mendahulukan bagiannya karena bagiannya berada dalam pembagian. Ya, dari jawaban kelompok 1 katanya dia mendahulukan pembagian karena pembagiannya berada di dalam kurung. Apakah sudah dipahami kelompok 2? Nah, dan jawaban serta tanggapan dari kelompok 1 sudah sangat bagus. Jadi mari kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan maju kelompok 2. Tuliskan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kami akan memaparkan gambar diskusi kami. Kelompok 2 juga sudah menonton hasil diskusi mereka dalam KPD dan telah dipresentasikan ke depan kelas. Coba kalian perhatikan jawabannya adalah 1660. Apakah kelompok 1 jawabannya sama? Kelompok 2 dan kelompok 3 sama. Berarti 1660 adalah jawaban yang benar. Sekarang kita beri tepuk jempol untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Oke, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang silakan maju kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian setuju dengan jawaban ini? Benar? Karena mereka sudah menjawab dengan benar, beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang silakan kalian kumpulkan SKPD-nya dan kembali ke tempat duduk seperti semula. Sebelum kalian ajar duduk tertib. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan diskusi, mari kita simpulkan kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Dari hasil diskusi kita tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam penghitungan materi bilangan caca atau operasi hitung campuran bilangan
didahulukan tadi adalah yang di dalam kurung. Kemudian setelah yang di dalam kurung, apa lagi yang didahulukan? Ya, benar, perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir baru kita kerjakan ya, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Jadi jangan sampai salah lagi. Apabila ada operasi campuran yang kalian temuin nanti di soal-soal atau pas ulangan, yang didahulukan ada yang di dalam kurung. Yang kedua perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Apabila di dalam operasi hitung itu terdapat bilangan yang sama kuat, berarti dikerjakan dari yang paling kiri. Ya, yang paling kiri. Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Ada 5 soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti Bapak akan mengecek hasil evaluasi ini. Ini dikerjakan secara individu, tidak secara berkelompok. Pahami? Tidak? Berarti semua sudah kalian pahami? Alhamdulillah. Fokus. Fokus. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Soal evaluasi. Nanti Bapak akan mengecekkan hasil pengerjaan kalian. Apabila nilai kalian di bawah KKM atau di bawah 70, maka kalian harus mengerjakan remedial. Kemudian apabila hasilnya di atas 70 atau di atas KKM, Bapak akan memberikan materi pengayaan. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan mempelajari tentang hitung campuran bilangan cacat. Cek kembali kebersihan kelas, apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah silakan kalian buang terlebih dahulu. Sudah? Tidak ada sampahnya? Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai untuk materi hari ini. Sekarang silakan kalian masih barang-barang kalian silakan masukkan ke dalam tas.